sini saya akan menjelaskan tentang hukum harta kekayaan. Bagian A, pengertian dan sistem hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam sistem hukum perdata atau KUH Perdata, hukum harta kekayaan umumnya dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu hukum tentang orang yang mengatur subjek hukum, yang kedua hukum benda yang mengatur objek atau benda, yang ketiga hukum perikatan yang mengatur hubungan antar para pihak, dan yang keempat yaitu daluarsa yang mengatur batas waktu untuk menuntut hak. Yang B yaitu hukum benda. Hukum benda adalah bagian dari hukum harta kekayaan yang mengatur hubungan antara subjek hukum, orang atau badan hukum dengan benda. Terdapat ruang lingkup hukum benda yaitu mengatur tentang hubungan antar subjek hukum dengan benda, misalnya hak milik atas rumah, tanah, kendaraan. Yang kedua, hak kebendaan, hak yang memberikan kewenangan langsung atas suatu benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Contohnya yaitu tanah, rumah, uang, kendaraan, bahkan hak seperti piutang. Kita masuk di dalam bagian C yaitu hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Ciri hak kebendaan yaitu bersifat mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Yang kedua mengikuti bendanya, dan yang ketiga memiliki hak preferen. Hak kebendaan terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu hak untuk menikmati, contoh hak milik dan hak guna usaha. Yang kedua yaitu hak sebagai jaminan, contoh yaitu gadai, hipotek, dan hak tanggungan. Terdapat juga fungsi hukum benda. Yang pertama memberikan kepastian hukum atas kepemilikan benda, yang kedua mengatur siapa yang berhak menguasai suatu benda, dan yang ketiga melindungi pemilik dari gangguan pihak lain. Bagian D, pembagian hukum benda. Dalam hukum benda terdapat beberapa cara untuk membedakan jenis-jenis benda. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, benda bergerak, benda yang dapat dipindahkan atau berpindah tempat. Yang kedua, benda tidak bergerak, benda yang tidak dapat dipindahkan atau melekat pada tempatnya. Yang ketiga, benda berwujud, dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Dan yang keempat, benda tidak berwujud, yaitu tidak memiliki bentuk fisik tetapi tetap memiliki nilai ekonomi. Yang kedua yaitu besit atau penguasaan. Besit adalah keadaan di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah miliknya sendiri. Terdapat 2 unsur utama yaitu korpus, yaitu penguasaan fisik atas benda. Yang kedua animus, niat atau kehendak untuk memiliki benda tersebut. Yang ketiga hak milik. Hak milik adalah hak kebendaan yang paling sempurna karena memberikan kekuasaan penuh atas suatu benda. Pemilik berhak menggunakan bendanya, menikmati hasilnya, atau menjadikan sebagai jaminan. Yang keempat yaitu hak dan kewajiban antar pihak, mengatur hubungan hukum antara pihak terkait dengan penguasaan dan kepemilikan benda, hak yang dimiliki, hak untuk menggunakan benda, dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu tidak merugikan pihak lain. Yang kelima, kerja rodi. Kerja rodi adalah kewajiban seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu tanpa upah atau bersifat paksa. Dulu dikenal dalam sistem kolonial dan sekarang sudah tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang keenam, pengabdian pekarangan. Pengabdian pekarangan adalah hak atas suatu tanah untuk kepentingan tanah lain. Contohnya yaitu hak lewat di tanah orang lain dan hak saluran air, yaitu hak jalan. Tujuan mempermudah penggunaan tanah, memberikan manfaat bagi pemilik tanah lain. Sumber pengaturan hukum benda di Indonesia diatur dalam Buku 2 KUH Perdata atau KUH Per dan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA.